Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara membebaskan diri dari perilaku konsumtif. Setiap pembelian barang baru bisa berdampak baik kalau fitur atau keunggulan yang terdapat pada barang tersebut memang yang kita perlukan. Tapi di pihak lain, apabila terus memiliki keinginan untuk memiliki barang terbaru, bisa jadi kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berperilaku konsumtif. Padahal barang lama dan baru memiliki perbedaan yang sedikit. Hal demikian bisa dianggap tidak masuk akal, terutama alasan-alasan kamu membeli barang baru bukan karena kebutuhan, melainkan hanya hasrat semata. Untuk itu, rencana yang matang perlu disusun agar apa yang kamu inginkan memang sudah sepatutnya menjadi benar-benar kamu perlukan. Yang jadi pertanyaan, apakah ada cara untuk menahan keinginan mengganti barang lama dengan barang baru? Terlebih kalau barang tersebut adalah barang mewah yang harganya cukup fantastis saat masih baru. Jawabannya adalah ada. Sebagaimana dikutip dari Gulf News, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantumu untuk membatasi pengeluaran konsumtif. Yang pertama, tetapkan prioritas. Saat kamu mendapatkan tawaran dan informasi tentang barang baru, cobalah untuk tidak terburu-buru memutuskan untuk membelinya. Kalau ponsel kamu masih cukup mumpuni dalam menunjang kegiatan komunikasi, ada baiknya menunggu dulu. Ditambah kamu tidak memiliki rencana untuk mengganti ponsel dalam waktu dekat. Fokuskan anggaran untuk hal-hal yang menjadi prioritas. Kalau masih ada tagihan cicilan rumah, jadikan hal tersebut sebagai prioritas. Jangan menghabiskan uang dalam sekejap untuk membeli ponsel yang baru dan sedang menjadi tren. Perlu kamu ketahui, ponsel yang sedang cukup lama keberadaannya akan turun dari segi penjualan, atau ketika dijual kembali. Lain halnya dengan rumah yang terus naik harganya seiring berjalannya waktu. Lakukan pembelian kalau sudah waktunya dan sudah direncanakan dengan matang. Kedua, berpikir realistis. Umumnya memiliki barang baru hanya didasarkan pada hasrat dan keinginan, bukan mengacu pada keperluan untuk memiliki barang tersebut. Berpikirlah realistis ketika kamu membeli barang baru. Kalau ponselmu masih 3G, padahal yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas adalah 4G, lakukan pembelian ponsel baru. Kebanyakan yang terjadi adalah pembelian dilakukan karena menuruti hasrat tanpa memahami betul apa kebutuhannya. Dengan demikian, tidak perlu rasanya membeli ponsel yang hasil potretnya bagus. Tetapi kamu sendiri jarang memotret. Lalu berpikir realistis dengan apa yang kamu rencanakan agar tidak jatuh dalam perilaku konsumtif. Terlebih tujuan membeli ponsel baru karena kamu tak mau kalah dengan orang lain. Ketiga, ubahlah pola pikir. Ada saja alasan orang untuk membeli barang baru, semisal membeli mobil baru, yang mereka yakini dan percayai bahwa dengan membeli barang tersebut akan mendapatkan kepuasan. Tapi karena tidak ada yang abadi di dunia ini, kepuasan yang sempat dirasakan hanyalah sementara. Kemudian kamu akan mencari lagi dan mendapatkannya, lalu mencari lagi dan mendapatkannya, dan semua itu akan berlangsung terus-menerus. Ubahlah pola pikir kamu terhadap barang dengan menjadikannya sebagai sesuatu yang memang digunakan dan bukan untuk dipamerkan atau menambah gengsi. Sebab pada akhirnya status sosial yang kamu dapatkan bukan berasal dari ponsel, melainkan dari tingkah laku dan pemikiran darimu. Bicara soal kepuasan, hendaklah memikirkan yang sebenarnya menjadi prioritas, seperti pelunasan utang-utang serta menabung untuk jaminan kesehatan dan hari tua kamu kelak. Berpikirlah dengan jernih sebelum memutuskan. Barang-barang semisal ponsel dan mobil baru adalah barang yang bisa kamu gunakan demi mendapatkan kepuasan yang tidak akan bertahan lama. Menyangkut hal ini, kamu seharusnya bisa berpikir dengan lebih jernih dan jangan mudah terpancing atau ikut-ikutan orang lain. Pikirkanlah hal-hal lain yang lebih bermanfaat sebelum menggunakan uangmu untuk membeli barang-barang baru. Sebab seperti kata-kata klise yang ada benarnya, penyesalan datang belakangan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Mengelola uang perlu dilakukan agar tidak boros. Kalau pemborosan yang kamu lakukan tidak dihentikan, kehidupanmu pun akan kacau karena kebutuhanmu tidak terpenuhi dengan semestinya. Padahal mengatur uang tidaklah rumit. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa memanfaatkan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan membantu kamu untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruknya saat mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jadi lebih bijak menggunakan uang
Hal ini tidaklah sulit selama kamu berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, di sini kamu akan lebih tahu mengenai seluk-beluk dari skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan skala prioritas kebutuhan, kamu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang bersifat penting terlebih dahulu dan menahan diri membeli kebutuhan yang bisa diadakan nanti. Skala prioritas ini sangat penting untuk kamu yang biasanya sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Tahu-tahu uangmu sudah menipis dan kebutuhan utama kamu malah terlewatkan. Atau ujung-ujungnya kamu menyesal karena menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tentu akan merepotkanmu. Mengatur keuangan dengan skala prioritas perlu dilakukan dengan rapi karena kita lebih sering terjebak untuk menggunakan uang demi kesenangan semu semata. Manfaat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kamu tidak perlu ragu membuat skala prioritas kebutuhan karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan utama jadi terpenuhi dengan baik. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu sudah lebih tinggi dibandingkan setahun yang lalu, tapi kamu malah merasa pemasukanmu masih saja kurang? Hal itu membuatmu tertekan untuk memenuhi kebutuhan utama kamu saat ini. Bisa jadi hal itu terjadi karena kamu tidak menyadari bahwa pengeluaranmu jadi tambah banyak akibat kamu lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Intinya, mau pemasukan kamu kecil dan besar, kamu perlu menerapkan skala prioritas kebutuhan agar kebutuhan paling penting bisa lebih dulu terpenuhi. Kedua, membantu kamu untuk lebih hemat. Skala prioritas untuk kebutuhan yang kamu susun akan mampu mewujudkan hidup hemat yang sudah lama kamu rencanakan. Menyusun skala prioritas adalah salah satu cara mudah untuk mewujudkan hidup hemat. Ketiga, membantu untuk meraih keinginan masa depan. Skala prioritas juga akan membantu kamu meraih keinginan di masa yang akan datang. Kamu mungkin sekarang belum bisa meraih keinginan karena banyak yang harus kamu tahan. Tapi suatu saat nanti kamu pasti bisa meraihnya. Selama kamu mengikuti rencana kamu, cita-cita itu tidak datang sendirinya. Kamu perlu mengusahakannya, entah berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu berhasil meraih cita-cita, itu akan menjadi pengalaman ajaib yang tersimpan terus di memorimu. Keempat, memudahkanmu dalam perencanaan keuangan. Menyusun skala prioritas juga membantu kamu dalam merencanakan keuangan yang lebih terarah. Dengan skala prioritas, kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang dapat dipenuhi nanti. Dengan begini, kamu akan jadi lebih bijak mengeluarkan uang. Kamu juga jadi lebih mudah menabung yang awalnya sangat sulit dilakukan. Berikut adalah cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Menyusun skala prioritas untuk kebutuhan sebenarnya tidaklah sulit karena materinya diambil dari keseharianmu. Skala prioritas setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu tidak perlu menyamakan kebutuhanmu dengan orang lain. Jadi seperti inilah cara menyusun skala prioritas untuk kebutuhan itu. Yang pertama, menyusun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu tidak ada contohnya. Karena kamu yang menentukan sendiri, kamu pasti akan tahu mana kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan mana yang bisa dipenuhi nanti. Catatlah kebutuhan tersebut dari yang pertama hingga yang paling akhir. Skala prioritas bisa saja berubah setiap bulannya, melihat dari perubahan tingkat kepentingannya. Misalnya bulan ini kamu perlu membeli obat jenis tertentu karena jatuh sakit, tapi bulan berikutnya kamu sudah sembuh, sehingga membeli obat menjadi prioritas yang paling bawah. Kedua, menyusun kebutuhan sesuai dengan kesempatan. Kebutuhan juga ada yang mempertimbangkan berdasarkan kesempatan yang kamu miliki. Maksudnya adalah kesempatan itu ada sekarang dan tidak ada lain kali. Apabila kamu melewatkannya, kamu malah akan lebih merugi. Untuk itu kesempatan juga penting untuk kamu pertimbangkan. Ketiga, menyusun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Kamu perlu menentukan skala prioritas kebutuhan berdasarkan dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal penghasilan, tapi juga soal usaha, waktu yang bisa kamu sediakan, dan keahlian. Hal ini dilakukan agar kamu dapat menyusun skala prioritas tanpa merasa terbebani.
Kalau kamu merasa terbebani, kamu akan mudah stres. Keempat, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan berbagai macam pertimbangan. Kebutuhan belanja ini bisa kamu tentukan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti harga dari kebutuhan. Memilih tempat yang menyediakan kebutuhan yang kamu cari, memilih kebutuhan yang kualitasnya sesuai dengan preferensimu, dan berapa jumlah barang yang kamu butuhkan. Kelima, menyusun kebutuhan sesuai dengan masa depan. Skala prioritas untuk kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan masa kini, tapi bisa juga dihubungkan dengan masa depanmu. Hal ini karena kamu juga boleh memiliki rencana untuk kebutuhan lebih berkualitas di masa nanti. Contoh skala prioritas di sini adalah kamu lebih memilih investasi jangka panjang untuk bisa digunakan sebagai dana pensiun. Untuk itu kamu memprioritaskan investasi setiap bulan mulai dari sekarang. Itulah tadi cara mengatur keuanganmu dengan skala prioritas kebutuhan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.